Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, berkah nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini pada kesempatan dan kegiatan yang mulia ini, kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathahum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun untuk mereka sakinah ilahi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat dari Allah akan tercurahkan untuk mereka, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat datang untuk meliputi mereka di majlis itu, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka disebut-sebut oleh Allah Jalla wa Ala dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang ulun tuan cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita simak bersama uraian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait firman Allah, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, bahwa yang dimaksud dengan yuqimuna as-salah adalah melakukan salat dengan sempurna, yaitu dengan mengerjakan syarat-syarat sah salat, rukun-rukun salat, wajibat, hal-hal yang wajib di dalam salat, dan juga hal-hal yang sunnah di dalam salat. Maka dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyatakan alladzina yaf'aluna salah, semata-mata mereka mengerjakan salat, tapi selalu ayat tentang salat dalam Al-Quran bunyi yuqimuna salah wa aqimus salah, dari kata aqama yuqimu, menegakkan, bukan sekedar melakukan. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, yuqimuna salah dengan menukilkan beberapa ucapan para sahabat dan ulama tabi'in yang telah kita simak di pertemuan yang lalu. Dia melakukan salat dengan mengerjakan syarat-syarat sah salat, rukun-rukunnya, wajibatnya, dan hal-hal yang sunnah di dalamnya. Maka siap-siapnya bagi seorang mukmin mempelajari fikih salat sebagaimana yang diajarkan, yang telah dipraktek oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak melihat Nabi sedang salat, karena kita telah datang setelah beliau lebih dari 1000 tahun.
Tetapi orang-orang yang telah melihat langsung salat Nabi, mereka telah meriwayatkan kepada kita sifat salat Nabi secara terperinci, yaitu mereka para sahabat Nabi. Kemudian diriwayatkan oleh murid-murid mereka para tabi'in. Kemudian datang tabi'ut tabi'in, mereka riwayatkan kembali kepada murid-murid mereka. Kemudian mereka bukukan dalam kitab-kitab mereka. Datang Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i kitabnya Musnad Syafi'i, juga Risalah. Datang Imam Ahmad menulis Al-Musnad, dan juga ulama-ulama Islam yang datang setelahnya menerangkan kepada kita sifat salat Nabi secara terperinci berdasarkan riwayat-riwayat dari mereka para sahabat Nabi yang telah melihat langsung salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban atas kita adalah mengkajinya, mempelajarinya. Jangan sampai kita telah melakukan salat puluhan tahun tetapi kita belum pernah mengkaji, mendengar satu hadis pun dari hadis-hadis yang menerangkan sifat salat Nabi. Lantas dari mana salat kita selama ini? Madain apa? Enggak diterima madain orang tua. Madain ustaz juga enggak diterima. Madain nenek moyang juga enggak diterima. Yang diterima hanya madain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Seluruh kitab hadis di dalamnya ada pembahasan sifat salat Nabi. Sahih Bukhari ada pembahasan salat. Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Mu'jam at-Tabarani. Terlebih lagi kitab-kitab fikih, kitab Imam Syafi'i, seluruh kitab mazhab membahas rincian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah mengkaji dan mempelajarinya. Tidak diterima dan tidak berarti suatu ibadah karena taklid, ya, melihat orang lain melakukannya. Dan di dalam agama tidak boleh coba-coba. Saya coba dululah, kalau benar alhamdulillah, kalau salah bagaimana? Karena ujung perbuatan dari ujung dari perbuatan agama itu hanya dua, surga atau neraka, tidak ada yang ketiga. Kalau yang enggak neraka pasti surga, enggak surga pasti neraka. Yang benar tempatnya surga, yang salah tidak mungkin tempatnya dalam surga. Andai kata dia mencoba, coba dululah. Mudah-mudahan benar. Andai kata benar, tetap salah karena caranya sudah salah, yaitu dengan cara mencoba. Sedangkan Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wala taqafu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu, pengetahuan sebelumnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan oleh Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab yang Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan al-ilm, beliau mengangkat sebuah judul bab berjudul Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Pengetahuan, ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Wa dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dalilnya adalah firman Allah, kata beliau, fa'lam, berilmulah engkau bahwa terhadap la ilaha illallah, ini ucapan, wastaghfir li dhanbik, dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Kata Imam Al-Bukhari setelah menukilkan ayat ini dalam kitab sahihnya, kata beliau, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berkata, yaitu la ilaha illallah, dan sebelum berbuat, yaitu taubat istighfar. Dan hanya satu pertanyaan Allah di hari kiamat terkait ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Allah akan bertanya, apakah seperti itu yang diajarkan oleh Rasulmu? Allah tidak bertanya, apakah seperti itu yang kamu dapatkan dari masyarakatmu, dari mayoritas manusia di tempatmu? Tetapi Allah katakan, madza ajabtumul mursalin. Seperti apa kalian mengikuti Rasul yang telah diutus kepada kalian? Dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi untuk kalian. Tidak ada alasan di hadapan Allah kita nanti. Setiap kali kita mengatakan, ya Allah saya enggak tahu cara salat, Nabi telah berkata, ya Allah 20 lehetun ku dakwah, kalau ku terangkan bahawa ayat madu. Cuma be'aji wahai Allah. Kita jawab lagi yang dukun Nabi. Syahidan alaikum, Nabi akan menjadi saksi untuk kalian di hari kiamat di hadapan Allah. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, maka kami pun menyiksa dengan penyiksaan yang cukup tragis.
Maka kewajiban seorang mukmin adalah mempelajari, mengkaji bagaimana salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkaji kitab-kitab fikih, ya. Enggak diterima, ya, tidak bernilai di sisi Allah madain orang tua. Ibadah tidak boleh madain mayoritas manusia. Tetapi kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Juga pada pertemuan yang lalu Al-Imam Ibnu Qayyim telah menerangkan kepada kita bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, membunuh, makan riba, merampok, homo. Status orang yang meninggalkan salat di dalam Islam lebih buruk daripada status homoseksual, penzina, pengedar sabu-sabu, bos sabu-sabu, ya, pemain judi, pemakan riba. Yang meninggalkan salat itu lebih buruk daripada mereka semua, yang menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Maka apabila seseorang tidak mau menerima pengedar sabu, bos sabu-sabu, perampok, penzina sebagai menantunya, maka sungguh tidak lumrah, sungguh tidak layak kalau dia mau menerima seorang lelaki yang tidak melakukan salat. Karena orang yang tidak melakukan salat di dalam Islam lebih bejat daripada perampok, pembunuh, penzina dan homoseksual. Itu menurut seluruh ulama Islam. Sebagaimana yang telah kita simak ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim di pertemuan yang lalu. Juga telah kita simak ucapan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, di mana beliau menyatakan, man lam yusalli fala dina lahu. Orang yang tidak mau salat, dia adalah orang yang tidak punya agama. Ya, orang yang tidak salat, dia orang yang tidak punya agama. Kenapa tak prak masalah agama tadi? Mio salat na idah tu. Ya, karena sebagai orang mio pegah apa masalah agama di warung kopi, bekahlah kopi yang baik datang yang 4 subuh benar. Yang baik datang yang 4 subuh benar. Baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, man lam yusalli fala dina lahu. Orang yang tidak salat dia enggak punya agama. Kata Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man taraka salawatil khams fala hadza lahu min al-Islam. Orang yang tidak salat 5 waktu dia tidak boleh dikatakan muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang berani memvonis Umar radikal? Siapa yang berani memvonis Al-Quran dan hadis, kitab yang mengajarkan radikalisme? Siapa yang berani memvonis sahabat Nabi radikal? Mereka memvonis orang yang enggak salat enggak boleh dipanggil muslim. Dia orang yang enggak punya agama. Ini 2 sahabat Nabi SAW yang berkata demikian. Dan juga di pertemuan yang lalu telah kita simak hadis Nabi SAW bahwa man hafaza ala salawatil khams, barang siapa yang mampu menjaga salat 5 waktu berjamaah dengan cara sempurna, maka salat tersebut akan menjadi cahaya dan saksi kebaikan untuknya di hari kiamat nanti. Tetapi man lam yuhafiz 'alaiha, kalau ketika di dunia dia tidak menjaga salat, maka dia akan gelap di hari kiamat dan akan dibangkitkan oleh Allah bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah saudagar kaya di Mekah di masa itu. Dan telah kita simak uraian Al-Imam Az-Zahabi kenapa Nabi menyebutkan 4 orang ini sebagai kawan CS, orang-orang yang tidak menjaga salat ketika di dunia. Nah, kemudian di sini ada sebuah pembahasan bagus dalam masalah ini. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengangkat sebuah pembahasan yang berjudul Mata yu'maru as-sabi bis-shalah. Kapan anak kecil itu mulai kita perintahkan untuk melakukan salat? Karena di pertemuan yang lalu telah kita simak beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita agar kita memerintahkan keluarga kita untuk salat, seperti firman Allah dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atas itu. Kami tidak meminta rezeki engkau dan mereka kepadamu. Artinya jangan sampai engkau khawatir rezekimu akan berkurang atau hilang gara-gara salat. Kami akan menjamin rezekimu dan akibat kebaikan itu selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan merupakan sifat mereka para nabi dan para rasul adalah mengajak dan selalu memperhatikan salat keluarga mereka.
Tatkala Allah berfirman tentang para nabi dalam surat Maryam, Allah menyatakan wadhkur fil kitab Ismail innahu kana siddiqan nabiyya kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah sebutkan sifat mereka senantiasa memerintahkan keluarga mereka untuk salat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah seorang nabi. Seluruh para nabi dan para rasul yang datang setelah beliau adalah anak keturunan beliau karena beliau memiliki 2 putra. Anak yang pertama namanya Ismail. Beliau dianugerahkan anak setelah berumur 80 tahun. 13 tahun setelah lahir Nabi Allah Ismail, lahirlah Ishak. Seluruh nabi dan para rasul yang Allah utus kepada Bani Israel itu anaknya Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, dan seterusnya sampai berakhir dengan Nabi Isa. Sedangkan nabi yang melalui jalur Nabi Ismail hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh nabi dan para rasul itu anak keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya beliau diberi nama Abul Anbiya, bapak para nabi. Tetapi beliau masih berdoa kepada Allah, waj'alni Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari hamba-hambamu yang menegakkan salat. Ini menerangkan pentingnya masalah salat. Bahwa masalah salat masalah yang cukup dasar, sangat prinsipil dalam agama kita. Sampai-sampai Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, seorang khalil, anak keturunannya telah Allah beritakan kepada beliau semuanya akan menjadi nabi. Bahwa seluruh para nabi dan para rasul itu dari anak keturunannya. Tetapi beliau masih berdoa, waj'alni Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku dari orang-orang yang menegakkan salat. Maka jangan sampai kita yang bukan nabi, para sahabat juga bukan, tabi'in juga bukan, tabi'ut tabi'in juga bukan, ulama bukan, orang soleh juga bukan, tetapi kita tidak pernah memanjatkan doa yang seperti itu kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Maka dibahas di sini oleh Imam Az-Zahabi, kapan kita mulai memerintahkan anak kita untuk salat? Kata beliau, Rawa Abu Dawud fi sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muru as-sabi bis salati idza balagha 7 sinin fa idza balagha 10 sinin fadribu alaihi wa fi riwayatin muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wa adribuhum alaihi wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam kitabnya Sunan. Di sini tidak disebut nama sahabatnya adalah Abdullah bin Amr bin As, Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak kalian untuk melakukan salat di saat mereka telah berumur 7 tahun. Tatkala mereka telah berumur 7 tahun. 7 tahun ya. Umur 7 tahun ya. Fa idza balagha 10 sinin, apabila umur mereka telah 10 tahun kemudian tidak mau salat, fadribuhu 'alaiha, pukul dia kalau enggak mau salat. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan wa farriqu bainahum fil madaji. Kalau mereka sudah berumur 10 tahun hendaknya dipisahkan ranjang tempat tidurnya. Ya, hendaknya dipisahkan tempat tidurnya. Ini umur seorang anak sudah diperintahkan untuk salat. Umur 7 tahun wajib diperintahkan. Tapi kalau dia enggak salat belum boleh dipukul. Kalau sudah berumur 10 tahun dia tidak mau salat baru boleh dipukul. Dari hadis ini kata Syekh Albani, apabila seorang anak yang meninggalkan salat dan dia masih di umur 10 tahun, dalam Islam tidak boleh dipukul, apalagi pelanggaran lainnya yang tidaklah lebih besar daripada salat. Kata Syekh Albani. Jelas ya? Terkadang kita akan lost control sama anak-anak kita. Pelanggaran-pelanggaran kecil kita langsung main tangan. Pada kata Syekh Albani, salat rukun Islam nomor 2 dalam Islam. Setelah 2 syahadat langsung Islam. Si anak enggak boleh dipukul karena meninggalkan salat kalau umurnya masih 10 tahun ke bawah, apalagi pelanggaran yang lainnya yang tidak lebih besar daripada salat. Kata Syekh Albani. Namun bukan berarti tidak diberikan sanksi dan pelajaran agar dia tidak terbiasa dengan pelanggaran tersebut. Maka apabila anak sudah berumur 7 tahun hendaknya dibiasakan dengan salat. Karena kalau dia sudah terbiasa di masa kecilnya,
akan mudah bagi dia untuk menjaga salat setelah itu. Adapun kalau dia sudah umur besar dan di masa kecilnya dia tidak terbiasa salat, maka telah kita lihat, kita saksikan di dalam sehari-hari kita betapa banyak mereka anak-anak kaum muslimin di waktu salat masih di warung kopi. Bukan nggak punya waktu, bukan pula nggak punya kesehatan, tapi mereka tidak pernah dibiasakan salat. Diperintahkan orang tuanya, nggak berani. Orang tuanya udah nggak berani lagi sama dia. Bahkan jamunya anak baru umur 17 tahun, ia hang teji perangkau oleh anak itu. Hang teji pakat salat. Salah di. Anaknya baru umur 17 tahun. Tongkat komandonya udah panjang tongkat komandonya si anak daripada tongkat komando si ayah. Dan sangat sulit untuk diperintahkan sholat. Bahkan mungkin andai kata diperintahkan, dia tidak akan pergi sholat. Pukul nggak bisa lagi, udah besar. Bahkan bisa melawan. Tapi anak-anak yang masa kecilnya sudah terbiasa dengan sholat, begitu azan dikumandangkan, dia akan langsung ke masjid, baik ada yang memerintahkan ataukah tidak. Kenapa? Karena dia sudah tahu kedudukan sholat di dalam Islam. Dia sudah sadar bahwa semenjak dia berumur balik, dosa yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri, sekalipun dia masih dalam tanggung jawab orang tuanya, sekalipun dia belum nikah, sekalipun dia masih di rumah orang tuanya. Selama umurnya sudah balik, seluruh peranggalan yang akan dia lakukan dia pertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, anqidhi nafsaki 'anil nar, fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka Allah dengan beramal, karena aku tidak akan bisa membela menyelamatkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun banyak orang-orang yang ingin membawa anak ke masjid agar mereka terbiasa dengan salat, hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apabila anak tersebut sudah mumayyiz, umurnya belum balik tetapi sudah tahu salat dengan benar, wudunya udah betul, ya, rukun-rukun salat dia udah bisa melakukannya, dia menegakkan juga wajibat salat, maka dia boleh diberdirikan di saf orang tua. Kaedahnya adalah dia udah betul salatnya ataukah belum, bukan dia udah khitan atau belum. Itu kaedah tidak tepat. Bukan itu kaedah seorang anak boleh diberdirikan dalam saf jamaah. Kaedahnya dia udah betul belum salatnya. Ya, bukan masalahnya khitan udah belum. Berapa banyak orang yang sudah dikhitan tapi nggak tahu salat. Lebih tahu anak yang belum dikhitan daripada dia tentang salat. Jelas ya? Selama dia wudunya benar. Selama wudunya benar. Tidak ada penjelasan di antara ulama bahwa di antara syarat sah salat orang itu udah dikhitan. Sekarang kalau ada orang yang baru masuk Islam, umurnya udah 30 tahun, tentunya nggak langsung khitan. Dan juga bukan hikmah di hari dia masuk Islam langsung kita bilang kamu harus khitan. Itu bisa lirik orang dari Islam. Ada cerita di Afrika, seorang memasukkan orang lain kepada Islam karena nggak hikmah. Dia bilang kamu sekarang udah muslim, harus potong. Kata orang Nasrani ini, agama apa ini? Masuknya potong bawah. Saya keluarlah. Kalau kamu keluar udah masuk Islam, potong atas. Murtad. Kata dia, musibah besar. Agama Islam masuk potong bawah, keluar potong atas. Ini hikmah. Nah, kalau syarat sah salat berjamaah, orang itu harus khitan. Nah, kalau ada orang baru masuk Islam, umurnya 40 tahun, pada puduk ide kod bodoh nganamit. Di belakang kita taruh sama anak-anak, nggak akan mau dia. Maka kalau buat kaidah harus lihat-lihat dulu, harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, bukan dengan logika. Ini agama, tidak ada ruangan untuk logika. Agama dasarnya Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih. Ya, ini dasar agama. Baik. Maka kalau dia sudah mumayyiz, boleh diberdirikan di dalam shaf orang tua. Tetapi kalau dia belum mumayyiz, salatnya belum benar, dia tidak boleh diletakkan
di dalam saf orang tua, karena itu akan memutuskan saf. Adanya dia di tengah-tengah saf itu seperti benda mati, memutuskan saf. Itu tidak boleh dalam agama, dalam masalah salat berjamaah. Jelas ya? Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh orang tua yang membawa anaknya, apabila anaknya memang belum mumayyiz, kalau dia letakkan di belakang di saf anak-anak akan bermain, maka solusinya dia cari bagian paling pojok, paling samping, ya, sehingga anaknya letak di ujung saf, tidak diletakkan di belakang sehingga bermain-main, atau di tengah-tengah jamaah yang akhirnya memutuskan saf. Ya. Dan ini hal yang terkadang disepelekan oleh sebagian orang, tetapi hendaknya diberikan perhatian. Karena ketika si anak tidak diajarkan adab di rumah Allah, yang ada hanya kekacauan dengan kedatangan anak itu. Nah, kemudian bahwa membawa anak ke masjid ini sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tetapi itu bukanlah sebuah kebiasaan mereka apabila anak itu belum mumayyiz. Memang Nabi pernah sholat sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Nabi sholat menggendong Umamah bintu Zainab. Ya, masih anak kecil, masih bayi. Ketika berdiri beliau menggendongnya. Ketika mau rukuk beliau letakkan kembali. Ya, sujud beliau. Ketika beliau bangkit lagi berdiri beliau angkat lagi. Jelas ya? Tetapi bukanlah kebiasaannya selalu bawa anak-anak kecil. Adapun hadis Nabi yang berbunyi jannibu al-masajid as-sibyan wal majani, jauhkan dari masjid anak-anak kecil dan orang-orang gila, ini hadis palsu. Ini hadis maudhu', bukan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syai' yudhkar, dan masalah yang lebih yang berkaitan dengan ini juga, seorang wanita, seorang ibu, mungkin dia ingin ikut kajian antara maghrib dan isya di masjid umum, dan dia harus membawa anak-anak. Maka ini juga harus benar-benar dia perhatikan. Ya, hendaknya dia memperhatikan adab anak-anaknya, bisa mendiamkan anaknya, ya, bisa menjaga kebersihan masjid. Dan andai kata dengan dia membawa si anak, membuat dirinya tidak bisa sholat dengan khusyuk, orang lain pun tidak bisa sholat dengan khusyuk, bahkan dirinya dan orang lain tidak bisa menyimak kajian, maka lebih baik dia tidak pergi. Banyak solusi lainnya. Apalagi kalau dia punya kajian-kajian lain yang bisa lebih fokus untuk dia ikuti. Dia berikan kesempatan untuk saudari-saudarinya yang mungkin tidak bisa hadir kecuali di waktu itu. Masih banyak sarana lain untuk mengambil ilmu, streaming, merekam, dan seterusnya. Ini hal yang terkadang kita sepelekan, tapi hendaknya diberikan perhatian. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, saya kira sampai di sini. Sisa waktu saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, atau yang lainnya. Di sini ada beberapa pertanyaan minggu lalu yang belum kita jawab. Yang pertama, boleh enggak kita bernazar? Misal, kalau kita mendapatkan pekerjaannya atau lainnya, kita bernazar ingin bersedekah. Perlu diketahui definisi nazar terlebih dahulu. Nazar definisinya adalah ilzamul 'abdu 'ala nafsi ma la yalzam. Itu definisi nazar. Ya. Nazar itu adalah seseorang mengharuskan kepada dirinya untuk melakukan hal-hal yang itu tidak wajib pada dasarnya. Contohnya umroh. Dia udah umroh misalkan sebelumnya. Kalau saya lewat PNS misalnya, saya akan umroh tahun ini. Maka umroh yang tadinya tidak wajib sekarang menjadi wajib atasnya. Ilzam al-'abdu 'ala nafsi ma la yalzam. Mengharuskan kepada dirinya hal-hal yang tadinya tidak wajib. Itu namanya nazar. Sekarang kita masuk apa hukum nazar? Nazar terbagi menjadi dua. Yang pertama nazarul mutlaq, yang kedua nazar muqayyad. Nazar mutlaq, dia mengharuskan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu bukan karena ada sesuatu yang terjadi. Misalkan dia menyatakan saya bernazar akan umroh tahun ini kepada Allah, karena Allah. Ini namanya nazar mutlaq. Jelas ya? Nazar muqayyad seperti tadi, dia kaitkan dengan suatu kejadian. Kalau cair uang proyek bulan ini, saya akan bersedekah untuk masjid ini, untuk masjid itu sekian. Ini namanya nazar muqayyad. Lantas apa hukum nazar? Hukum nazar kalau dia hukum
nazar yang mutlak, maka sebagian ulama menyatakan makruh. Kenapa? Karena ini menunjukkan dia pelit. Kenapa harus nazar untuk beribadah? Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak mengapa. Adapun nazar muqayyad, sebagian ulama berpendapat makruh dan sebagian ulama ada yang berpendapat haram. Dan Nabi menyatakan la yustakhraju minal bakhil. Tidaklah nazar itu muncul kecuali dari orang yang pelit. Ya kan? Pupreh nama PNS dari mintuja umroh. Pupreh cair proyek dari mina sedekah. Sedekah ini pupu yang padum yang mampu. Ini seakan-akan kalau uangnya enggak cair, PNS enggak lewat, dia enggak jadi umroh. Makanya kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit, kata Nabi. Karena kalau dia enggak pelit, dia enggak akan mengkaitkan, enggak buat syarat sama Allah. Dia akan beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun selama dia masih mampu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jelas ya? Akan tetapi kalau dia sudah bernazar, baik nazar mutlak ataupun nazar muqayyad tadi, dengan dua macam nazar tadi, wajib untuk dia tunaikan. Dan itu ibadah yang sangat mulia yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah. Merupakan sifat orang-orang yang baik adalah menunaikan nazarnya. Dan kalau dia menyelisih nazarnya tersebut, dia harus bayar kafarah. Apa kafarahnya jamaah? Beri makan untuk fakir miskin 10 orang. Jelas ya? Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, memberi pakaian untuk 1 orang miskin. Ini hukum nazar. Namun timbul pertanyaannya, bagaimana kalau nazarnya itu maksiat atau sesuatu yang tidak mampu dilakukan? Contohnya, ada orang bernazar untuk tidak menyambung silaturahim kepada pamannya. Ya, bernazar untuk melakukan suatu ibadah. Ia kira itu ibadah, rupanya syirik. Setelah dia tahu rupanya syirik, enggak boleh mengkhususkan ibadah ke kuburan dan seterusnya. Maka ada 2 pendapat di antara ulama. Sebagian ulama menyatakan tetap dia harus bayar kafarah walaupun dia tidak boleh menunaikannya. Sebagian ulama menyatakan tidak wajib dia bayar kafarah. Apa dalilnya? Sebagai berikut. Yang pertama, hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Di masa Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Israil. Beliau bernazar berjalan kaki tanpa alas kaki, berdiri di bawah matahari tanpa berteduh. Nabi melihat, pakai urangnya, pakai lagi yang kaya. Kenapa dia demikian? Maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, beliau bernazar untuk tidak pakai sendal, untuk tidak berteduh di bawah matahari. Kata Nabi, perintahkan dia untuk membatalkan nazarnya. Suruh dia berteduh, suruh dia beralas kaki, suruh dia pergi dari terik matahari. Dan Nabi tidak memerintahkan sahabat yang mulia ini untuk membayar kafarah. Dan merupakan sebuah kaidah di dalam permasalahan fikih, kata para ulama, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sungguh tidak akan mungkin Nabi menunda sebuah penjelasan di saat, di kondisi di mana mereka membutuhkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan terhadap permasalahan nazar, ya. Dan karena terkadang ada orang nazar untuk tidak melakukan halal yang Allah halalkan. Contohnya, kalau saya nggak salah ingat, kakek saya punya nazar, atau ayah kakek saya nazar nggak mau makan ikan hiu, nggak boleh makan ikan hiu. Ya, Allah alam bagaimana sejarahnya, entah pernah diselamatkan. Saya pernah disampaikan oleh bapak saya, wah, keturunan dari kakek saya bernazar untuk tidak boleh makan ikan hiu. Ini nggak boleh. Hiu makanan yang halal, tidak boleh seorang mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang Allah halalkan. Wajib dia batalkan, ya, wajib dia batalkan nazarnya. Kemudian hendaknya dia membayar kafarah. Kemudian nazar orang tua, kemudian dia mati tidak mampu melaksanakannya, maka dianjurkan bagi seorang anak untuk menunaikan nazar orang tuanya. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim, seorang anak datang kepada Nabi menyatakan orang tuanya meninggal dalam keadaan telah bernazar untuk puasa.
Maka Nabi memerintahkan sahabat tersebut untuk menunaikan puasa nazar orang tuanya tersebut. Adapun nazar orang tuanya, konsekuensinya tidak akan dibebankan kepada anak keturunannya. Misalkan orang tadi bernazar untuk tidak makan ini dan itu, maka anak keturunannya tidak ikut disertakan dalam nazar tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sini ada pertanyaan di sini, calon lintu baru nih. Semoga Allah merahmati Ustaz. Ana mau tanya, ana seorang akhi dalam kurung ikhwan. Ikhwan itu kata jamak, ikhwan itu 3 orang atau lebih laki-laki. Yang benar adalah akh. Beberapa hari lagi yang ingin ana nikahi, apa ini? Boleh. Yang ingin ana nikahi akan menikah dengan ikhwan lain. Masya Allah. Jadi judul pertanyaan ini, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, betul. Hah? Kan pertanyaan doang, Bang Akmal. Pertanyaannya, jika ana diundang ke pernikahannya, bolehkah ana tidak hadir Ustaz? Takut hati ini semakin teriris-iris, katanya. Tolong berikan nasihat kepada para ayah di sini. Kok ayah pula disertakan? Agar tidak memberatkan dalam perihal mahar. Nah, ini pertanyaan kedua berarti. Kemungkinan ayah calon mertua dari yang enggak nikah sama anak ini sepertinya hadir di majelis ini Ustaz. Ini baper namanya. Emangnya lu ganteng? Lu udah soleh? Orang terbaik sehingga langsung dia menolak saya karena ada yang lebih kaya. Bisa jadi karena kamu kurang soleh, ya kan? Karena sebagian anak muda beralasan dengan alasan Julaibib. Ini kalian Julaibib sahabat Nabi, urung hitam, rambut keriting, budak kaya, gasin. Di Madinah mandung urinang ya ke Julaibib, sampai menikah dengan Julaibib. Tetapi menang dilamar di Nabi, langsung sahabat Ansar ke pernikahan dengan Julaibib. Ya. Iba cerita, betul Julaibib nak rekomendasi dari Nabi, igata atau rekomendasi, ya kan? Julaibib direkomendasi oleh Nabi. Memang Julaibib nggak ganteng, nggak kaya, tapi dia dapat vonis dari Nabi pasti masuk surga. Ya, sampai-sampai dalam peperangan ketika mayat beliau meninggal, Nabi perintahkan seluruh sahabat yang harus dapat mayatnya Julaibib. Dia orang yang sangat mulia di sisiku. Igata anak dua tua, so rekomendasi mu imu ngampung anak rekomendasi kata ayak baca cerita Julaibib anak cocok ya boleh doang. Kalau uktinya juga hadir katanya. Masya Allah. Semoga bisa mendengar jawaban dari Ustaz dan dirihan hati ini. Jazakallah khair. Ini curhat namanya ini. Ya. Adapun jawabannya, Anda tidak boleh tidak hadir, wajib. Anda tidak berhadir, hukumnya dosa. Karena hadir wajib, walimah urus hukumnya wajib menurut jumhur para ulama. Hadisnya adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, al-haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya kata Nabi, idza da'aka fa'ajib. Kalau dia mengundang kamu, harus kamu penuhi. Makna hadis ini adalah undangan walimatul urus. Kecuali di undangan tersebut ada kemungkaran, maka boleh tidak hadir. Ada musik, ya, ini boleh ada kemungkaran atau kemungkaran lainnya. Tetapi gara-gara lamaran yang nggak diterima, nggak hadir, ini terlalu baper namanya. Ya, tidak boleh demikian. Harus mesti hadir. Kalau dia berpuasa, maka dia hadir mengucapkan doanya barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya, kalau dia tidak berpuasa maka hendaknya memakan undangan tersebut. Dan nasihat saya kepada anak muda yang seperti ini, ketika lamaran ditolak, ingat bahwa jodoh bagian dari rezeki. Yang namanya rezeki tidak akan mungkin tertukar. Nak payah sampai rom bintih-bintih ini. Ya. Karena bahkan sebagian penuntut ilmu agama benci kepada seorang karena lamarannya ditolak. Sampai dulu ketika saya menuntut ilmu ada 2 orang, dua-duanya santri. Ya, berbulan-bulan nggak saling ngomong. Kenapa? Karena yang si A ini telah nazar dan nazar. Setelah itu nggak diterima. Maju si B, diterima. Setelah itu berbulan-bulan nggak bicara, nggak salam.
ini sudah jatuh ke dalam dosa besar, karena Nabi menyatakan orang yang memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari karena urusan dunia, itu seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut. Yang main-main dalam memboikot muslim, jamaah. Orang yang memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari bukan karena nilai agama, kata Nabi, seperti menumpahkan darah dia. Dan kata Nabi, orang yang terbaik dari mereka adalah orang yang berani memulai salam ketika berjumpa. Itu yang terbaik. Kalau ada 2 orang bertikai, ingin kita nilai mana yang paling baik di antara 2 ini, yang paling mau mengalah, yang paling mau memberi salam duluan. Ini kan masalah dunia. Ya, rezeki, jodoh rezeki nggak akan mungkin tertukar. Ya, kemudian introspeksi diri lah. Introspeksi diri. Jangan suka berburuk sangka kepada orang lain. Kita lebih baik berburuk sangka kepada diri kita. Kata Hasan Al-Basri, ini ucapan yang bagus agar kita enggak sakit hati hidup di dunia ini. Kata beliau, lupakan 2 hal dan ingatlah, hendaknya engkau selalu melupakan 2 hal dan selalu mengingat 2 hal agar kamu hidup bahagia di dunia ini. 2 hal yang hendaknya engkau lupakan selalu adalah kejelekan orang lain terhadapmu dan kebaikan kamu terhadap orang lain. 2 hal yang hendaknya selalu engkau ingat adalah kejelekan kamu terhadap orang lain dan kebaikan orang lain terhadap kamu. Jika hal ini kita tanamkan dalam hati kita, kita hidup di dunia ini enggak akan pernah benci sama orang lain, enggak akan mudah hasad, tidak akan dendam dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kula masalah Rabi'ah, ya, dalam Lauhul Mahfuz kalian tulis oleh Allah, ya, yang nyo Rabi'ah kau nak dei siniar awak pandai dengan hamduka. Baik, gara-gara masalah dei siniar melah bawa rumpi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.